Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh bahagia ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan acara rutinitas kita, Tafsir Al-Qurtubi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membaca dan mengkaji ayat 203 sampai dengan 206 surah Al-Baqarah. Di ayat yang ke-203 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat.
Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan senantiasalah kalian berzikir kepada Allah pada beberapa hari yang berbilang. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Maka barang siapa yang bersegera dalam 2 hari, maka tak mengapa baginya. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Dan siapa yang terlambat juga tak mengapa baginya. Liman ittaqa. Bagi siapa yang bertakwa. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwasanya kalian ini kepada Allah kalian semua akan dikumpulkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalam tafsir ini dijelaskan la khilafa bainal ulama anna al-ayyam al-ma'dudat fi hadhihi al-ayyam fi hadhihi al-ayah hiya ayyamu Mina. Tak ada perselisihan di antara ulama bahwa ayyamul ma'dudat, beberapa hari yang berbilang dalam ayat ini, yang dimaksudkan adalah ayyamu Mina, hari-hari di mana jemaah haji bermukim di Mina. Wahia ayyamut tasyrik, dan itu juga adalah merupakan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah adalah 3 hari sesudah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari tasyrik ialah tanggal 11, 12, dan 13. Inilah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar senantiasa mereka yang berhaji mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jemaah yang dirahmati Allah, dijelaskan pula bahwa an-nahru fi yaumil awal wa huwa yaumul adha wathani wathalith. Hari penyembelihan itu adalah hari pertama, yaitu hari setelah selesainya dilaksanakan salat Idul Adha. Kemudian ditambah lagi menjadi hari kedua dan hari ketiga. Hari kedua yang dimaksudkan adalah tanggal 11 maupun tanggal 12 dari Zulhijjah. Karenanya tanggal 13 Zulhijjah disepakati bahwa sudah terlarang melakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Ini menurut kesepakatan ulama. Di sini nyatakan walam yakun fir rabi' nahrun bi ijma'i min ulama'ina, dan tidak dibenarkan pada hari yang keempat, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah, masih dalam hari tasyrik, itu tidak dibenarkan diadakan penyembelihan sesuai dengan kesepakatan dari ulama kita.
Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-204, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya." Di antara manusia ini ada yang menakjubkan kamu ucapannya dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan dia mempersaksikan Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dialah sebenarnya pembantah yang keras. Ayat ini turun berkaitan dengan seseorang yang bernama Akhnas bin Syariq. Nama sebenarnya adalah Ubay. Akhnas bin Syariq ini atau Ubay ini, dia telah mengadakan perjanjian dengan teman-temannya dari Bani Zahra, ya, yang berjumlah 300 orang. Mereka ini berjanji bersama-sama untuk tidak ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Faja'a ba'da dzalika ila an-nabi fa adhhara al-islam wa qala, dan dia berkata, Allahu ya'lam anni sadiqun. Allah mengetahui bahwasanya ini adalah orang yang benar, orang yang jujur. Tsumma haraba ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dia kabur meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Dalam perjalanan kaburnya, famarra bizar'in liqaumin minal muslimin, dia melewati tanam-tanaman sekelompok kaum dari muslimin, wa bihumrin, dan dia juga melewati sekelompok dari hewan-hewan ternak, himar, keledainya orang-orang Islam. Fa ahraqa az-zar'a wa aqara al-hamra. Lalu dia membakar tanam-tanaman punyanya orang Islam itu, dan dia memotong, menyembelih himarnya, keledainya orang-orang Islam. Ini tentu perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinyatakan bahwa Akhnas bin Syariq atau Ubay ini kana rajulan hulwul qaul wal manzar. Dia adalah seorang laki-laki yang tutur katanya sangat manis dan indah dipandang mata penampilannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ya, inilah yang Allah ingatkan kepada kita semua. Meskipun peristiwanya pertama kali terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang ini bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia terkena penyakit kemunafikan, dan ini tentu sangat membahayakan bagi orang-orang Islam itu sendiri. Sekarang tentu potret manusia seperti ini masih ada. Orang-orang yang mengaku diri sebagai muslim, tetapi tidak benar-benar tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan-ucapannya kadang-kadang manis, enak didengar. Bahkan untuk menguatkan ucapannya, kadang-kadang dia mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, atau yang senada dengan kata-kata itu untuk menguatkan ucapannya. Tetapi sebenarnya Allah nyatakan huwa aladdul khisam. Dia adalah pembantah yang sangat keras. Pada satu sisi,
ucapannya manis, tetapi di sisi lain benar-benar dia melakukan bantahan-bantahan pada terapan-terapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, atau pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Quran dan hadis. Dialah pembantah yang sangat keras untuk itu. Jemaah yang dirahmati Allah, di surah Al-Munafiqun, potret mereka ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Kalau mereka bertutur kata, kalian mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Luar biasa. Orator. Ucapan-ucapannya menarik hati. Tetapi sebenarnya itu hanya sebuah permainan bagi dirinya saja. Bahkan jemaah sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ini Allah menjelaskan, karena sangat menakjubkannya tutur katanya itu, sehingga Allah nyatakan ka'annahum khusyubun musannada. Dia seperti seolah-olah kayu sandaran. Banyak orang Islam yang mengandalkan orang itu untuk tampil mengatasnamakan suara atau pendapat kaum muslimin. Padahal Allah nyatakan humul adu. Mereka lah sebenar-benarnya musuh. Fahdharhum. Hati-hati, waspada terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah membinasakan mereka disebabkan karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentang karakteristik orang-orang munafik ini dijelaskan dengan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita benar-benar wa'i, benar-benar punya kepedulian dengan karakteristik yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah tentang orang-orang munafik tadi itu. Jangan sekali-kali kita mendekati mereka atau berakrab-akraban dengan mereka. Jangan sama sekali. Karena betapapun juga membahayakan diri kita sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukankah Rasulullah jauh-jauh sudah mengingatkan? Beliau Rasulullah menyatakan, "Ar-rajulu 'inda dini khalilihi." Seseorang itu dinilai dari agama orang yang disukainya, agama dari sahabatnya, agama dari yang ditemaninya. Kalau dia akrab dengan orang munafik, maka tentu sangat besar dia akan tertular kemunafikan. Kalau dia akrab dengan orang-orang musyrik, maka tentu besar kemungkinannya dia akan tertular penyakit kemusyrikan. Kalau dia akrab dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka sangat besar kemungkinannya dia tertular penyakit kedurhakaan. Ar-rajulu 'inda dini khadilihi. Seseorang itu dinilai dari agama temannya. Karenanya hadis ini pun juga memberi pelajaran kepada kita agar kita senantiasa akrab, dekat dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, sebab ketakwaannya insya Allah akan tertular pada diri kita, kesalehannya akan tertular kepada diri kita. Yang kedua, ketika kita khilaf, maka teman kita yang saleh ini akan senantiasa mengingatkan kekhilafan kita, sehingga kita tidak larut di dalam kekhilafan. Sesegera mungkin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikatnya
kawan yang sebenarnya, sahabat yang sebenarnya, seperti yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Beliau menyatakan, bukanlah teman itu yang menyebabkan kalian selalu tertawa, tetapi teman yang sesungguhnya adalah yang kadang-kadang membuat Anda menangis karena dia mengingatkan kekhilafan Anda. Nasihatnya menyentuh hati sehingga hati kita ini tersentuh dengan nasihat yang benar itu, dan tak jarang air mata ini mengalir disebabkan karena sadarnya kita akan kekhilafan yang kita lakukan. Sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna abghadar rijali ilallah al-aladdul khasim. Sesungguhnya lelaki, manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang pembantah keras terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Pembantah keras terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap ajaran Islam, maka inilah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tentu menyesal mendengar ada orang yang berkata, buat apa pergi haji? Bikin kaya saja orang Arab. Ini kata-kata kefasikan. Buat apa saya pergi haji? Padahal saya masih sering melakukan kekhilafan. Ini kata-kata kefasikan. Buat apa berkurban? Buat apa berkurban? Masih banyak kebutuhan saya. Tidak akan pernah terjadi pengentasan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena berkurban. Sekali lagi, ini kosakata yang tentu menjurus kepada kefasikan. Kefasikan. Sebab betapapun juga semua yang disorotinya itu adalah syariat Islam. Syariat Islam. Kalau memang Anda tidak mau berkurban, silahkan. Tapi jangan melontarkan tutur kata yang seolah-olah merendahkan mereka yang berkurban tadi. Atau amaliyah-amaliyah yang mengajak untuk berkurban. Kalau memang Anda tidak mau pergi haji, silahkan. Itu urusan Anda. Dan Anda nanti berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan sama sekali menyatakan bahwa berhaji itu membuat orang-orang Arab menjadi kaya. Ini tentu tutur kata yang jauh dari nilai-nilai akhlak yang mulia. Di ayat 205, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza tawalla, kalau mereka itu berkuasa, orang-orang munafik itu berkuasa, sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Dia akan sesegera mungkin berusaha segera untuk melakukan pengerusakan di muka bumi ini dengan membinasakan tanam-tanaman dan merusak generasi keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai pengerusakan. Jemaah yang dirahmati Allah. Mirisnya sebahagian besar dari saudara-saudara kita yang muslim masih banyak yang tertipu dan terkecoh dengan penampilan orang-orang munafik itu. Terkecoh dengan penampilannya, terkecoh dengan tutur katanya, terkecoh dengan kampanyenya. Sehingga
Banyak di antara mereka orang-orang munafik itu yang terangkat menjadi pemimpin, baik dalam skala yang sedikit di bawah maupun dalam skala yang agak ke atas. Jemaah yang di Allah, apa yang dinyatakan oleh Allah ini tentu sebuah kebenaran mutlak. Allah nyatakan apabila orang munafik itu berkuasa, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Mereka berusaha sesegera mungkin melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Mereka mengkampanyekan bahwa mereka membangun. Tetapi sebenarnya di balik pembangunan itu terjadi banyak kerusakan. Rusak moralitas generasi. Rusak pendapatan banyak orang. Karena yang terangkat pendapatannya adalah hanya golongan orang-orang sedikit saja yang notabene memang pada dasarnya mereka berduit. Sementara mereka yang ekonomi di bawah atau menengah menjadi kesulitan. Yang miskin semakin melarat. Padahal mereka nyatakan ini pembangunan. Pembangunan fisik, ya, tetapi merusak moralitas. Jemaah sekalian yang di Allah, cobalah lihat sekarang ini. Begitu banyaknya pembangunan fisik. Tetapi dari pembangunan fisik itu masih banyak juga ditemukan orang-orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dari pembangunan fisik itu masih banyak juga ditemukan orang-orang yang sulit untuk melanjutkan pendidikan. Dari pembangunan fisik itu masih banyak juga ditemukan orang-orang yang tidak mendapatkan percikan kebaikan dari pembangunan fisik tadi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi konsep Islam, bahwa yang pertama kali yang perlu dibangun pada manusia ini adalah dibangun akhlaknya, dibangun akidahnya, dibangun ilmunya. Itu sebabnya sehingga di beberapa ayat kita temukan bahwa mereka yang berilmu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan berilmu tentu kemuliaannya hebat. Allah nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian. Darajat, beberapa derajat. Kata darajat ini jamak, menunjukkan bahwa derajat kemuliaan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keilmuan dan tingkatan ketakwaan seseorang. Ada di antaranya ulama yang berkata, mengapa Allah mendahulukan mengangkat derajatnya orang yang beriman, baru setelah itu berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman didahulukan, baru ilmu. Maka mereka juga menjawab bahwa dengan iman, sesederhana apapun ilmu seseorang, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berilmu yang tidak beriman, maka tentu bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya iman dahulu baru ilmu. Ilmu tanpa iman bisa terjadi pengerusakan.
Seperti yang dinyatakan oleh Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia. Siapa manusia yang merusak ini? Ialah mereka yang tidak beriman. Semakin tinggi ilmunya dan semakin rapuh keimanannya, maka semakin besar kadar kerusakan yang bisa dia lakukan. Jemaah yang di Allah. Sekali lagi, ini yang konsep Islam. Bahwa yang pertama kali yang mesti dibangun pada manusia ini adalah dibangun akidahnya, dibangun imannya, dibangun ilmunya, dibangun akhlaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang munafik, sekali lagi, yang ada dalam pikirannya adalah pikiran materialis. Sehingga dia tidak pernah memikirkan tentang kemaslahatan umat manusia secara keseluruhannya. Yang penting ada nilai materi, maka itu yang dia kejar. Itu yang dia perjuangkan. Meskipun nanti dampaknya adalah pengerusakan. Dan Allah lebih menspesifikkan pengerusakan itu. Wa yuhlikal hartha wan nasal. Mereka merusak tanam-tanaman dan merusak anak keturunan. Jamaah sekalian ya Allah, ulama mengaitkan dua hal ini. Tanam-tanaman dan anak keturunan. Artinya anak keturunan siapa yang dirusak? Tentu anak keturunannya orang-orang yang beriman. Mengapa anak keturunannya orang yang beriman yang dirusak? Karena mereka takut. Mereka takut jangan sampai mereka ini anak keturunannya orang yang beriman nanti tetap menjadi penghalang di masa datang. Yang kedua, memang sudah menjadi dasarnya mereka tidak pernah senang dengan orang-orang yang beriman. Tidak pernah senang dengan orang-orang yang beriman. Lantas tanam-tanaman. Kaitannya dengan pengerusakan anak keturunan. Bisa jadi jemaah sekalian. Dan ini terbukti. Bahwasanya sekian banyak tanaman-tanaman yang diracuni. Sehingga ujung-ujungnya juga berdampak pengerusakan terhadap keturunan kita. Kita lihat sekarang ini banyaknya orang-orang yang berpenyakitan. Mudahnya anak-anak usia dini yang kena penyakit yang notabene penyakit itu dahulu kala hanya diderita oleh mereka yang berusia sudah lanjut usia. Masih usia dini sudah kena penyakit gula. Masih usia dini sudah kena penyakit jantung. Dari mana itu? Dari makanan yang mereka konsumsi. Kita dahulu beberapa tahun yang lalu itu sempat santer dengan makanan-makanan yang diberi formalin, pengawet. Dan tentu makanan, buah-buahan yang diberi pengawet masih ada sampai sekarang. Hebatnya, mereka menawarkan kepada anak-anak kita. Jadi jamaah sekalian dari Allah, mari kita punya kepedulian dengan generasi kita. Allah menjelaskan ada orang yang senantiasa siap untuk merusak generasi kita. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga generasi kita sehingga mereka menjadi generasi yang kuat? Dan menjaga generasi kita menjadi generasi yang kuat itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa
Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari dia meninggalkan generasi yang lemah. Di'af. Di'af jamak dari da'if. Artinya di'af generasi yang punya banyak kelemahan. Allah menyambung ayat itu, khafu alaihim. Takutlah kalian akan lahirnya generasi yang lemah itu. Falyattaqullah. Allah memberi solusi, hendaknya mereka itu semua bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka senantiasa berkata-kata yang benar, berkata yang jujur. Jangan banyak tutur kata manipulatif yang notabene mujamalah, seolah-olah indah padahal sebenarnya berbahaya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang Allah perintahkan. Peringatan tapi bernada perintah. Wal yakhsha, hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari nanti dia meninggalkan generasi yang lemah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Kalau mereka itu berkuasa, pembantah Islam itu, mereka berkuasa, maka dia akan melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Mereka merusak tanam-tanaman dan mereka merusak generasi keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat merusak. Allah tidak menyukai pengerusakan. Dan di ayat yang lain Allah larang, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi ini sesudah Allah perbaiki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-206 Allah nyatakan, wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepadanya, orang munafik itu yang kalau berkuasa dia merusak, dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, berhenti kalian, kembali, sadarlah kalian. Akhadathul izzatu bil its. Mereka menjadikan kalimat mulia ini dirubah menjadi perbuatan yang melahirkan dosa. Al-izzah, kata-kata yang mulia, peringatan yang mulia, tentu berdasarkan Quran dan hadis. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, berhenti kalian melakukan itu. Berhenti kalian melakukan pengrusakan. Bertakwalah, ada pertanggungjawaban. Tapi nasihat-nasihat yang mulia ini ditanggapi, bahkan dibalas dengan hal-hal yang tentu mengandung dosa. Yang mengandung dosa bisa saja dengan kalimat-kalimat bantahan terhadap kata-kata yang mulia tadi itu. Sementara orang yang beriman, perhatikan jemaah sekalian, orang yang beriman itu kalau diingatkan, diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya orang yang beriman? Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami utaati. Tapi orang munafik, akhadhathul izzatu bil itsm. Dijadikan kalimat-kalimat mulia itu dibalas dengan hal-hal yang mengandung dosa. Maka Allah nyatakan fahasbuhu jahannam. Cukup baginya neraka jahannam, wala bi'sal mihad. Dan benar-benar itulah tempat berketetapan yang paling buruk. Tempat berketetapan, tempat tinggal yang paling buruk. Naru jahannam, neraka jahannam. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau begitu, maka tak ada pilihan lain bagi kita. Kita harus tetap senantiasa untuk menghidup-hidupkan
semangat perjuangan, semangat jihad. Bersungguh-sungguh kita menata diri kita dan menata keluarga kita. Bersungguh-sungguh kita menata kebaikan-kebaikan di dalam tatanan kehidupan saudara-saudara kita. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Ya, setelah itu keluarga. Ya, setelah itu kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Allah nyatakan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga pelihara dirimu. Setelah itu, jaga dan pelihara, selamatkan keluargamu dari api neraka. Jangan tertipu dengan provokasi, rayuan manis orang-orang munafik, penampilan manis dari orang-orang munafik. Jangan tertipu, akan merusak diri kita dan merusak keluarga kita. Kenapa? Karena mereka sendiri memang orang yang merusak, orang rusak. Orang yang zalim terhadap dirinya akan berusaha untuk menzalimi orang lain. Jangan kita mau dizalimi. Sekali lagi harus kita bersungguh-sungguh untuk itu. Berjuang. Karena mereka pun juga bersungguh-sungguh. Berjuang. Untuk memainkan peranannya. Maka kita pun juga harus melakukan perjuangan. Untuk senantiasa menegakkan hal-hal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diri dan keluarga, kita melangkah menyelamatkan saudara kita sesama muslim. Karena betapapun juga Rasulullah mengingatkan kita. Beliau Rasulullah menyatakan, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan orang Islam, maka dia yang tidak punya kepedulian dengan urusan orang Islam itu, dia bukan termasuk golongan dari mereka. Artinya, tidak diakui keislamannya orang yang mengaku diri muslim, tapi tidak punya kepedulian dengan saudaranya sesama muslim. Saudaranya melarat, menderita, kesulitan mencari pekerjaan, biaya hidup tinggi, banyak terjadi pengangguran, termasuk pengangguran intelektual. Tidak punya kepedulian untuk memperbaiki kondisi mereka, maka mereka yang mengaku diri muslim tadi tidak diakui oleh Rasulullah keislamannya. Jemaah yang di Allah, tentu pertanyaannya sederhana namun berat adalah, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita, keluarga kita, dan saudara kita yang muslim. Katakanlah yang terdekat, saudara kita muslim yang terdekat, tetangga kita. Apa yang kita sudah lakukan? Adakah kita memperhatikan keadaan dan kondisi mereka? Tidak menutup kemungkinan ada tetangga kita yang kesulitan. Adakah kita pernah punya kepedulian dengan kesulitan mereka? Jangan sampai ini hilang pada diri kita. Kita menjadi orang-orang yang cuek. Kita hanya fokus dengan urusan perut saja. Urusan mengumbar hawa nafsu. Padahal Allah sudah menjamin di sana tak ada kebahagiaan. Di sana tak ada kepuasan. Mengumbar hawa nafsu, tak ada kepuasan, tak ada kebahagiaan. Dia akan berpindah-pindah dari satu kegelisahan menuju kegelisahan berikutnya. Karena sesungguhnya pernyataan Allah benar. Mereka yang ingin mencari kebahagiaan adalah mereka harus senantiasa menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sudah menjamin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Ketenangan hati itu modal dasar lahirnya kebahagiaan. Kita jaga zikir kita. Syukur-syukur kalau bisa kita tingkatkan zikir kita kepada Allah, sehingga Allah pun juga senantiasa mengingat kita semua.
Semoga hari-hari esok kita, perjuangan kita semakin bagus jamaah yang nanti Allah. Ukhuwah kita semakin erat, ukhuwah Islamiyah kita semakin erat. Sehingga insya Allah kita terhitung sebagai orang-orang yang senantiasa punya kesungguhan di dalam merealisasikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal yang diridhoi oleh Allah dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.